Halo semuanya, kira-kira kalian tahu nggak kenapa ya ada hujan? Pasti kalian pernah mengalami hujan yang membuat kalian merasakan udara yang dingin, sejuk, atau mungkin kecewa karena tidak bisa keluar rumah. Tetapi hujan penting banget loh untuk petani, karena kalau hujan terlalu sedikit, petani akan susah karena sawah kekeringan. Tapi kalau terlalu banyak hujan juga akan terjadi banjir dan longsor. Nah, dari yang kalian alami, kalian pernah membayangkan gak sih bagaimana hujan turun dari langit? Jika belum tahu, ayo kita pelajari bersama-sama. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Di dalam siklusnya, air akan mengalami perubahan bentuk baik padat, cair, ataupun gas. Air mempengaruhi kehidupan di bumi. Air jadi salah satu unsur penting dari kehidupan. Siklus air menyebabkan massa air di bumi cenderung tetap dan air dapat terus-menerus diperbarui secara lengkap. Siklus air sendiri dari berbagai proses berikut, yaitu yang pertama ada evaporasi, yang kedua transpirasi, ketiga kondensasi, dan keempat precipitation. Evaporasi dan transpirasi dalam siklus air, yang merupakan perjalanan air di antara atmosfer, daratan, dan lautan. Evaporasi sendiri adalah proses perubahan air dari bentuk cair menjadi uap air di permukaan air seperti lautan, sungai, dan danau, serta dari permukaan tanah yang basah. Selama evaporasi, panas matahari menyebabkan molekul air bergerak dengan energi yang cukup untuk mengatasi daya tarik gravitasi dan berubah menjadi uap air. Air yang menguap ini kemudian naik ke atmosfer. Evaporasi adalah salah satu mekanisme utama yang mengembalikan air ke atmosfer setelah jatuh sebagai hujan atau salju. Selanjutnya ada transpirasi. Transpirasi adalah proses pelepasan uap air oleh tumbuhan melalui stomata. Saat tumbuhan mengambil air dari tanah dan menggunakannya untuk fotosintesis. Selama fotosintesis, tumbuhan menyerap air dari akar mereka dan melepaskan uap air ke atmosfer melalui stomata. Transpirasi merupakan bagian penting dari siklus air darat, di mana air yang diserap oleh tumbuhan akhirnya menguap ke atmosfer. Proses ini membantu menjaga keseimbangan air dalam ekosistem darat dan mempengaruhi iklim mikro di setiap tumbuhan. Kedua proses ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan air di bumi dan berkontribusi pada pembentukan awan, hujan, dan pola iklim. Evaporasi dan transpirasi bersama-sama disebut sebagai evapotranspirasi, yang merupakan jumlah total uap air yang dihasilkan oleh kedua proses ini dalam siklus air. Selanjutnya, kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi ialah uap air yang mengalami kondensasi atau pengembunan berupa wujud partikel-partikel es. Nah, perubahan wujud terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat dingin saat di ketinggian tersebut. Nah, partikel-partikel es tersebut kemudian terbentuk menjadi awan jenuh yang selanjutnya akan menjadi permulaan proses terjadinya hujan. Nah, selanjutnya presipitasi atau biasa kita sebut hujan. Nah, pada tahapan inilah yang menjadi tahapan terjadinya hujan. Pasalnya, pada tahapan ini awan-awan jenuh yang berisi titik-titik air di atmosfer bertambah dingin. Hal tersebut membuat awan semakin berat hingga akhirnya titik-titik air yang dikandungnya turun ke permukaan bumi. Nah, peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi inilah yang dinamakan hujan. Bila suhu yang ada di sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemungkinan akan terjadinya hujan salju atau es. Nah, air hujan yang sudah jatuh ke tanah, sebagian akan meresapi ke dalam tanah dan sebagian lagi akan mengalir ke danau atau sungai yang kemudian mengalir ke laut.